Trauma atau luka batin ternyata bisa merubah nasib. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana saya bisa menyembuhkan luka batin atau trauma saya untuk berdiri di hadapan begitu banyak orang. Jadi, awal mula yang membuat saya trauma untuk berdiri di hadapan begitu banyak orang adalah peristiwa ketika saya TK. Jadi ketika saya TK itu seperti biasa kan anak TK disuruh maju sama ibu gurunya ya. Suruh maju, disuruh menuliskan nama kita sendiri. Nah, pada saat itu saya tidak bisa menuliskan nama saya sendiri. Saya tidak bisa menulis nama YORITA seperti itu tuh saya tidak bisa. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu guru saya ketika saya, si Rita kecil itu, tidak bisa menuliskan namanya sendiri? Nah, ibu guru ini menyuruh teman-teman saya satu kelas memanggil saya dengan nama He, karena saya tidak bisa menulis nama saya sendiri. Jadi, ibu guru itu bilang, ayo, mari teman-teman kita panggil Yorita dengan nama He, 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 seperti itu. Nah, Rita kecil otomatis dia malu ya, begitu banyak orang disuruh manggil dia dengan nama He karena dia tidak bisa menuliskan namanya sendiri. Dan itu meninggalkan luka yang cukup dalam bagi si Rita kecil ini sehingga dia tidak berani untuk tampil ke depan. Nah, dan peristiwa itu juga pada saat saya kecil saya tidak suka sama yang namanya pelajaran dikte karena saya tidak bisa menulis kayak gitu. Dan itu menimbulkan trauma berkepanjangan sampai saya dewasa. Setiap kali saya disuruh maju di depan kelas, seperti itu rasanya benar-benar nggak nyaman banget kayak gitu. Dan itu tidak dikelola dengan baik pada saat itu. Maksudnya dikelola, tidak disembuhkan. Dan setelah itu ada peristiwa lagi ketika saya lulus kuliah. Saya ingin sekali untuk menjadi news anchor. Dan ada salah satu stasiun televisi yang pada masanya terkenal, dia membuka kesempatan untuk menjadi news anchor dan saya ikut. Nah, ketika tes kamera pada saat itu saya gagal, dinyatakan gagal karena dianggap saya tidak cukup fotogenik. Jadi kan kalau untuk menjadi pembaca berita dia harus orang yang enak dilihat ya. Nah, ketika masuk ke kamera wajah saya itu nggak enak banget dilihat gitu kan. Jadi itu membuat saya tidak lulus. Nah, itu kan sebuah keinginan yang besar, terus ketika dipatahkan gitu otomatis membuat seseorang menjadi terluka. Nah, ketika luka itu tidak dikelola dengan baik, orang akan beranggapan, oh ya memang saya seperti ini, seperti itu. Padahal ketika ditelusuri, luka batin tersebut bisa disebabkan ketika dia masih kecil, ketika dia remaja, atau dia dewasa. Jadi sepanjang perjalanan hidup seseorang, itu pasti ada luka-luka yang membuat dia jadi berubah. Tapi itu juga tergantung kepada setiap orang ya. Ada juga yang tipikalnya orangnya ketika dia mengalami suatu peristiwa yang cukup menyakitkan, dia bisa melepaskan itu dengan mudah. Seperti itu juga ada. Tapi ada juga seseorang yang membuat dia kepikiran terus akhirnya menjadi lukanya itu terpendam semakin dalam dan mempengaruhi kehidupan dia. Nah, saya tipikal orang yang ketika terluka itu membekas dan itu mempengaruhi kehidupan saya. Nah, apa yang membuat pada akhirnya saya berani ini ini kan berani ya untuk untuk tampil di depan kamera seperti itu. Padahal dulu saya di foto aja saya nggak suka begitu. Setiap kali kita foto bareng itu saya yang ambilkan fotonya gitu, karena saya merasa bahwa saya tidak cukup fotogenik, sehingga lebih baik tidak usah ikut foto atau tidak usah difoto seperti itu. Nah,
sampai akhirnya saya berani untuk membuat YouTube seperti ini. Itu apa yang menjadi, pasti kan ada triggernya ya, yang membuat saya akhirnya harus menyembuhkan satu persatu semua luka batin yang membuat saya tidak berani tampil. Nah, otomatis satu, berdoa, minta ke tempat Tuhan, tunjukin apa penyebabnya dan minta bantuan Tuhan untuk menyembuhkan gitu. Nah, ketika Tuhan sudah menunjukkan ini loh penyebabnya, ketika kamu TK, kamu ibu guru menyuruh teman-teman memanggil kamu dengan nama He, itu harus disembuhkan, satu itu. Terus kedua, ketika kamu pengen sekali untuk menjadi news anchor dan gagal pada saat tes kamera, itu juga harus disembuhkan. Yaudah, itu PR-nya tuh, harus menyembuhkan 2 luka batin tersebut. Nah, bagaimana saya menyembuhkannya? Setelah saya tahu kayak gitu kan, setelah saya tahu bahwa ini penyebabnya, saya sadar bahwa ini nih penyebabnya. Dan saya secara sadar, secara pikiran dan secara hati juga sadar bahwa itu penyebabnya. Saya berusaha untuk mengepus diri saya untuk melewati masa-masa sulit ini gitu. Jadi saya sendiri mau belajar untuk tampil di depan kamera. Dan ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang konsultan, otomatis kan saya harus berkembang ya. Kan saya akan membantu orang-orang untuk bisa berkembang. Nah, kalau diri saya aja nggak berkembang, bagaimana saya bisa membantu orang lain gitu kan. Akhirnya saya mencari, ada orang, setiap orang berbeda. Ada yang harus dibantu konselor, ada juga yang dia cukup dengan dirinya sendiri, dia udah tahu, terus dia berusaha untuk menyembuhkan luka tersebut. Itu jadi setiap orang, lagi-lagi setiap manusia itu berbeda. Nah, kita kenali diri kita ini tipikalnya yang mana. Apakah saya cukup bisa untuk menyembuhkan luka batin tersebut melalui proses yang saya alami sendiri, atau saya harus butuh bantuan seorang konselor. Nah, kalau merasa bahwa saya butuh bantuan konselor, cari konselor yang cocok. Kan begitu banyak konselor, seperti juga begitu banyak dokter. Ketika kita sakit kan belum tentu ke dokter A kita cocok. Kita pasti cari second opinion untuk supaya kita sembuh gitu. Demikian juga ketika kita dalam proses penyembuhan luka batin ini. Apakah kita cukup ke satu konselor ngerasa kok saya belum pas ya dengan si A, cari yang lain kayak gitu. Jadi ada kemauan untuk sembuh. Nah, proses kemauan untuk sembuh itu aja udah poin untuk diri kita ya kayak gitu. Nah, nanti bagaimana Tuhan mengaturnya gitu. Nah, saya tipikal orang yang senang belajar, jadi saya mencoba hal-hal baru sampai pada akhirnya saya bertemu dengan apa yang disebut dengan trauma release exercise. Itu ada konselor khusus untuk TRE, ada juga di YouTube kayak gitu. Jadi terserah nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Di YouTube juga ada TRE, trauma release exercise, itu ditemukan oleh Dr. David Berceli. Itu jadi tubuh itu, teorinya adalah tubuh itu mempunyai kecerdasan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kita latihan kita diem kayak gitu, nah nanti tubuh itu shaking sendiri kayak gitu. Trauma mana dia sudah tahu, karena tubuh itu tahu persis di bagian mana kita mempunyai trauma. Ambil contoh pada saya waktu itu mengalami sakit di tulang belakang. Ini untuk pembahasan TRE ya. Jadi saya punya sakit di tulang belakang. Nah, pada saat saya latihan TRE, trauma release exercise ini, saya diingatkan pada suatu peristiwa beberapa tahun lalu ketika saya akan berlibur ke Amerika. Itu dari Hong Kong ke LA itu mengalami turbulence. Dan turbulensnya itu cukup kuat sehingga para penumpang itu jadi sempat terangkat gitu dari tempat duduk.
dan saya juga seperti itu. Nah itu ternyata menimbulkan sakit yang akhirnya jadi trauma. Nah pada saat saya latihan TRE itu bagian tersebut, bagian tulang belakang itu yang bergetar. Nah karena rajin dilatih, akhirnya trauma tersebut tersembuhkan dan tulang belakang saya juga sembuh. Nah kalau untuk penyembuhan luka batin itu juga tubuh punya kecerdasan sendiri bagaimana dia menyembuhkannya kayak gitu. Nah bisa juga dengan latihan TRE itu, atau juga kita juga bisa bermeditasi atau ikut penyembuhan luka batin, itu juga bisa. Jadi terserah, untuk prosesnya terserah teman-teman. Kalau saya otomatis rajin bermeditasi, saya sadar bahwa ini yang menjadi penyebabnya gitu. Jadi setiap pagi atau setiap malam saya meditasi dan menaruh intensi di situ ya, bahwa saya ingin sembuh seperti itu. Demikian juga ketika kita misalnya sudah melihat atau sudah ikut kursus TRE seperti itu, nah terus kita latihan sendiri, kita kasih intensi bahwa kita pengen sembuh. Nah setelah semua proses itu dilalui, minta kesembuhan, dan kita juga harus sadar bahwa kita nggak bisa kayak gini terus, kayak gitu kan. Otomatis saya harus berani tampil, berani mencoba tampil. Pada saat itu awal saya untuk proses penyembuhan luka batin berani tampil itu adalah IG Live. Saya mengadakan IG Live bersama teman-teman. Ambil aja teman-teman siapa yang sudah cukup dikenal dan kita ngerasa nyaman, dan itu latihan bagi saya untuk saya berani tampil. Latihan bagi saya untuk menyembuhkan luka batin saya pada saat lalu, bahwa saya pernah dibully seperti itu. Saya jadi nggak berani tampil. Saya pernah gagal ketika tes kamera. Itu penyembuhan luka batin yang saya lakukan adalah pada saat itu saya memutuskan, oke, saya akan membuat IG Live seperti itu. Jadi semua apapun masalahnya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kitanya sendiri mau nggak sembuh gitu kan. Kalau di pikirannya sudah nggak, gue gini-gini aja juga udah cukup, nah itu udah beda lagi ya gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa saya pengen maju, saya pengen berkembang, dan tahu apa yang menjadi penyebabnya, tahu apa yang menjadi traumanya, lebih baik cari setiap orang berbeda. Entah itu cari konselor atau entah cari yang membuat kita nyaman untuk melakukan penyembuhan luka batin tersebut gitu. Nah ketika kita berdoa bahwa kita pengen disembuhkan, itu jangan heran kalau nanti Tuhan memberikan atau kita dihadapkan pada sesuatu di mana kita diproses untuk sembuh seperti itu. Nah ketika saya dalam proses penyembuhan luka batin ini juga saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berani tampil, sehingga itu memacu diri saya ya, itu menjadi trigger untuk saya harus berani gitu. Jadi yang terpenting adalah kita menyadari bahwa kita terluka karena apa, terus kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk disembuhkan. Nah dalam proses penyembuhan itu teman-teman bisa mencari konselor atau mencari cara sendiri untuk menyembuhkan. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita pengen maju. Jadi dari kitanya sendiri ada keinginan untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan apa yang salah di dalam diri kita. Itu yang paling penting. Kalau kitanya nggak sadar, atau bahasa kerennya mindfulness, itu cukup berat juga ya gitu loh. Jadi ketika orang lain menyuruh A, B, C, D kayak gitu, kita ngerasa bahwa kita sudah baik-baik saja dengan hidup kita gitu. Padahal mungkin dalam diri kita ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Nah
Itu sedikit cerita dari saya bagaimana saya pada akhirnya berani sampai buat YouTube, berani tampil. Bukan proses yang mudah, tapi ketika kita sadar bahwa kita pengen berkembang, kita berusaha untuk mengepus diri kita keluar dari zona nyaman, sembuh ketika apa yang membuat kita terluka kayak gitu, itu pasti bisa membuat kita juga terbuka pada kesempatan-kesempatan yang lain. Yang kita pikir, oh hidup kita cuma gini-gini aja. Enggak, hidup itu ternyata enggak gini-gini aja. Hidup ini begitu banyak hal yang bisa kita kelola, bisa kita kembangkan untuk diri kita menjadi versi terbaik. Sekian, sampai bertemu pada video yang lain. Boleh kasih masukan apa ya, pengen dibuatkan video mengenai apa, dan saya lebih senang bercerita mengenai pengalaman-pengalaman saya sendiri ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.